Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ilmu tanpa laku. Nah, bisa apa tidak? Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, yang namanya ilmu. Semua ilmu itu pasti dengan laku. Ingat ya, semua ilmu itu pasti dengan laku. Loh, bagaimana dengan orang yang tidak pernah ngelakoni turu sak penake molimo tapi dia dapat ilmu? Nah, ini yang perlu kita bahas. Bisa apa-apa penyembuhan dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, semua ilmu itu dengan laku. Tidak ada ilmu yang tanpa laku. Hanya saja kadang-kala ya, laku itu sudah diambil atau dilakoni oleh leluhur kita, bapak-bapak kita atau mbah-mbah kita tempo dulu, atau secara tidak langsung, secara harfiah kita sudah melakoni secara tidak langsung secara keilmuan dan aktivitas kita. Nah, ini menarik ini. Nah, yang kita bahas dulu adalah ini ya, yang dari nasab ya. Pertama, kembali tadi ya, ilmu itu semua dengan laku. Tidak ada ilmu yang tanpa laku. Semua ilmu itu pasti dengan laku. Nah, tentu saja jika kadang kita tidak punya merasa apa-apa tapi bisa apa-apa. Bisa apa-apa itu ya bisa penyembuhan, bisa apa, tembus batin, indigo ya, kemampuan indigo itu tentu saja bukan kutukan ya, bukan hanya kutukan, tetapi itu adalah ilmu yang sudah dilakoni oleh nenek moyang yang kita tempo dulu, bisa mbah kita, bapak kita, ataupun keturunan-keturunan kita di atas kita. Nah, mereka ahli tirakat, ahli dalam bidang spiritualitas atau kanuragan, dan akhirnya karena bentur retopo tetap pengen laku, menurun ke anak cucunya dengan kemudahan dan talenta yang besar. Bisa jadi ilmunya atau khodamnya ataupun terah waris dari ilmu itu menurun lurus ke anak cucunya. Bisa. Nah, tinggal nanti anak cucunya ini bisa atau tidak. Nah, itu yang terjadi. Makanya banyak yang istilahnya cumondok wahyu. Nah, kalau cumondok wahyu itu biasanya tidak ada apapun, tapi bisa ada kemampuan dari terah garisnya. Penyembuhan, bisa jadi paranormal, dadaan, ataupun ahli spiritual, bisa jadi kiai ataupun ulama. Nah, itu yang terjadi dari terah nasab. Nah, yang kedua ini yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi dia dapat kemampuan. Nah, ini seperti apa? Kemampuan ini yang kedua adalah dari aktivitas kita secara tidak langsung adalah gemblengan diri kita akan getirnya hidup, akan pahiting rasa, dan akan hal-hal yang membuat diri kita itu gerantes. Nah, gerantes ini adalah rasa yang kita itu merasa teraniaya. Loh, kok bisa ya? Nah, ini yang terjadi ya. Pengalaman saya dulu ketika muda, ketika sering tirakat, karena memang siang bekerja, malamnya jogo malam. Nah, karena jogo malam inilah saya selama 30 tahun menjalankan itu dan sering melek bengi, dan itu setiap hari tidak ada lowongnya. 30 tahun itu melek bengi. Nah, karena melek bengi sering di luar ruangan, tidur itu hanya setelah subuh sampai jam 7:30, dan setelah itu kerja lagi, dan akhirnya mendapatkan kaluyan, bukan sakti ya, saya tidak mengatakan sakti, tetapi kaluyan dan ketajaman dan gampangnya rasa dan gampangnya rezeki itu karena laku itu, yaitu tirakat. Nah, secara tidak langsung melek bengi ini menjadi tirakat, menjadi laku bagi saya pribadi, dan akhirnya menjadikan kaluyan baik di bidang spiritualitas ataupun baik di bidang kerezekian. Rezeki ono wae, rasa gampang we, masalah itu gampang we diatasi. Nah, itu yang terjadi. Wallahu alam. Nah, terus lelaku itu ini kan intinya adalah aktivitas kita adalah laku. Ya, betul. Nah, kita kembali ke flashback ya, di luar pengalaman saya pribadi. Zaman dahulu orang itu susah dalam arti makan juga susah, mencari ibaratnya suap nasi untuk makan sehari pun itu susah. Kadang cari apa yang bisa dimakan, hanya pucuk daun, kadang ya gimpul,
ketela ya tela, ataupun bahkan tidak makan sama sekali, hanya air putih. Nah, inilah yang terjadi ketika zaman susah dulu. Makanya dulu banyak orang-orang sakti tanpa dilakoni, karena laku hidup itulah yang sudah menjadikan gemblengan batiniah bagi dirinya, menjadikan laku tanpa ujung, dan akhirnya kesaktian ataupun kadikdayan ataupun kaluyan yang ada dalam dirinya timbul karena welas asih Gusti Allah kepada sang pelaku itu sendiri. Nah, saya garis bawahi, itu adalah hasil lelaku dan welas asih dari Gusti Allah yang akhirnya jatuh kepada manusia yang melakoni, karena disebut laku tanpa ujung, karena laku itu tanpa niat tetapi memang mintanya kepada Gusti Allah, bukan karena yang lain. Nah, keadaan itulah yang mendorong manusia ngelakoni. Nah, tinggal nanti kita keinginannya apa. Nah, ibarat laku itu sebenarnya kan, atau puasa ya, laku atau puasa itu sebenarnya adalah menyepake wadah, mempersiapkan raga agar bersih dan siap diinstal dengan ilmu apapun. Nah, setelah jadi wadahnya bersih, cukup jembar, cukup kapasitasnya, baru berkah Allah itu turun dengan sendirinya melalui perantara apapun, bisa media gaib apapun, ataupun kodam, ataupun berkah dalam wujud yang lain, dimudahkan dengan segala kelebihannya masuk ke dalam diri manusia, menjadikan semuanya ilmu instalan. Ilmu instalan ini adalah ilmu yang diinstal oleh laku kita, bukan ataupun dituruni. Nah, ini yang terjadi. Terus, apakah itu berbahaya? Insya Allah tidak, karena laku itu kita yang melakoni, bukan orang lain yang memberikan ataupun diwarisi dari segi paksaan. Insya Allah yang namanya semua laku karena kondisi atau cobaan urip, pacobaning urip itu rasa ngrantes kita pada Gusti Allah, memohon terus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, minta solusi. Insya Allah berkahnya pada suatu titik tertentu, berkah Gusti Allah itu turun dengan sendirinya tanpa diminta, dengan segala kelebihannya dan segala kemudahannya. Rencana ke Allah itu lebih luar biasa dari yang kita berikan. Nah, semua kelebihan karakter yang nanti dalam diri kita, entah nanti bisa menyembuhkan, bisa kaya, bisa apa, itu hanya salah satu sifat saja. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, dan tidak ada paksaan, tidak ada unsur yang menduakan dari Gusti Allah sebagai pemberinya, dan tidak ada hal yang melenceng dari syariat agama. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.